Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Khususnya ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, beginilah isi kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema percaya kepada Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sepanjang kehidupan kita tentu kita akan menghadapi persoalan ataupun masalah yang berat dan sulit untuk kita hadapi, bahkan untuk kita selesaikan. Baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun masalah di tengah-tengah sosial masyarakat yang menyangkut pekerjaan, kesehatan, pendidikan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Setiap orang akan menghadapi persoalan ataupun masalah yang berat pada saat-saat tertentu. Dan persoalan yang berat itu tentu berbeda dengan persoalan yang berat yang dihadapi oleh orang lain. Dalam menghadapi setiap masalah ataupun persoalan yang berat, kita akan mengalami masa-masa di mana kita akan kehabisan akal dalam menghadapinya. Di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupa, ketika kita kehabisan akal, apakah yang harus kita lakukan? Hal itulah yang akan kita pelajari. Hal itulah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop ataupun nats yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini hanya terdapat di Injil Yohanes.
Sebagaimana disebutkan dalam ayat 11, air menjadi anggur adalah mujizat yang pertama yang diperbuat oleh Yesus. Dan hal ini dilakukan dalam pesta ataupun acara perkawinan di sebuah kota kecil di pegunungan Galilea yang bernama Kana. Tidak disebutkan dalam kapasitas apa Yesus diundang di acara ini. Namun dari peranan Maria yang mengetahui secara detail bahwa penyelenggara pesta ataupun tuan rumah yang mengadakan pesta itu kehabisan anggur, dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Maria mempunyai hubungan yang dekat dengan keluarga mempelai. Oleh karena itu wajar apabila Yesus juga diundang ke pesta itu. Saudara-saudari, pesta perkawinan di Kana ini walaupun tidak sebesar dan seboros yang dilakukan di daerah-daerah lain, namun sangat ramai dan meriah berdasarkan kisah di dalam nats yang sudah kita baca tadi. Diperlihatkan bahwa mereka kehabisan anggur. Untunglah ada Maria yang mengetahui hal tersebut. Maria merasa terbeban untuk mencari solusi supaya mempelai jangan menjadi malu dan menjadi tertawaan orang banyak. Ia pergi menemui Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus belum pernah membuat suatu mujizat, namun Maria mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus bahwa dia dapat menolong ataupun mengatasi persoalan yang sedang terjadi tersebut. Walaupun pada saat itu saudara-saudari, Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Maria tidak tersinggung dan tidak kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Ia memberikan instruksi kepada para pelayan agar melakukan apapun yang nantinya diperintahkan oleh Yesus. Yesus tidak tinggal diam. Sekalipun ia berkata, "Saatku belum tiba." Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ. Para pelayan itu pun mematuhi petunjuk yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun kemungkinan besar mereka tidak mengerti dan apa yang dikatakan Yesus itu pun kemungkinan tidak masuk akal bagi mereka. Namun ketika mereka mengikuti petunjuk yang dikatakan oleh Yesus, maka untuk fase selanjutnya terjadilah mujizat. Air berubah menjadi anggur, dan anggur yang ada pada saat itu adalah anggur yang baik. Itu sebabnya pemimpin pesta mengakui bahwa keluarga mempelai menyediakan anggur yang baik dari awal acara sampai kepada pertengahan ataupun akhir acara itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita akan mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Yesus tidak menolak mengikuti kegiatan acara perkawinan atau adat perkawinan yang berlaku pada saat itu. Sebagai orang yang dilahirkan di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, Yesus mengikuti adat istiadat Yahudi. Tetapi ada kalanya Yesus tidak mau mengikuti adat istiadat tertentu apabila makna, arti, tujuan bukan untuk mempermuliakan Allah. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Yesus sangat peduli terhadap kehidupan pernikahan, yang mana itu terlihat ketika
ia hadir di acara pernikahan itu, dan apa yang kurang dalam acara itu ia penuhi agar acara pernikahan itu dapat berlangsung dengan baik, dan pernikahan yang dibentuk pada saat itu menjadi pernikahan yang berbahagia. Demikian juga tentunya terhadap setiap persoalan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Tetapi persoalannya adalah bagaimana caranya supaya dia hadir dalam kehidupan pribadi kita, dan bagaimana supaya dia sungguh-sungguh mau campur tangan dalam setiap perkara, persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudari, dalam hal ini kita perlu menerapkan 4M. M yang pertama yaitu mengundang Yesus. Kalau dahulu pada zaman kisah perkawinan di kota Kana ini, mengundang Yesus mungkin lewat tulisan, lewat utusan, maupun secara lisan. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Kita dapat mengundang Yesus melalui doa kita. Dan tentunya ketika kita mengundang Yesus, kita harus membuka hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, M yang kedua, menyatakan persoalan kita dan memohon pertolongannya. Maria, ibu Yesus, tahu bahwa persoalan yang dihadapi oleh keluarga mempelai yang pada saat itu kekurangan anggur dapat diselesaikan, dapat ditolong oleh Yesus. Maka ia datang kepada Yesus dengan kepercayaan, lalu dengan keterangan dan caranya secara tidak langsung ia sedang memohon supaya Yesus campur tangan atas persoalan itu. Maria tidak mendikte atau memaksa Yesus agar melakukan sesuatu untuk menolong tuan rumah tersebut. Maria hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Sangat sederhana. Tetapi Maria juga memberi instruksi kepada para pelayan itu. Apa yang dikatakannya, lakukanlah, perbuatlah itu. Lalu M yang ketiga, saudara-saudari, memberikan kebebasan bagi Yesus, bagi Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Ini penting sebab waktu Yesus bertindak kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Apa yang dilakukan Tuhan tidak dapat kita pahami dengan baik, tidak masuk akal bagi kita. Kita tidak dapat mengerti. Namun yang jelas, ketika Tuhan sudah bertindak, maka perbuatan Tuhan pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Karena itu, mari kita memberikan kebebasan bagi Yesus, bagi Tuhan untuk bertindak. M yang keempat, melakukan apa yang difirmankannya. Kita ikuti petunjuknya. Walaupun kadang menurut logika kita sepertinya tidak masuk akal atau sangat repot untuk melakukannya. Bayangkan saja saudara-saudari, ketika para tamu sudah mau pulang atau tidak lama lagi mau pulang, untuk apa mengisi tempayan dengan air? Bukankah itu hanya perlu ketika tamu baru datang untuk membasuh kakinya? Itulah yang kita lihat dari kisah perkawinan di Kana di Galilea tadi. Tetapi para pelayan itu patuh, tidak banyak tanya, tidak protes, komentar. Apa yang diperintahkan, petunjuk yang dikatakan oleh Yesus, mereka lakukan dengan baik. Maka yang terjadi adalah mujizat. Air menjadi anggur. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan
kita juga mau mengikuti petunjuknya, maka pasti mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Ajari kami untuk melakukan serta membawanya ke dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan tetap menjadi orang yang percaya kepadamu dan tetap mengikuti segala petunjuk-petunjuk yang Engkau firmankan bagi kami melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, sebagai Mesias, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.